Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, masih akan menjawab pertanyaan dari netizen. Ya, kayaknya ini banyak rumah tangga suami istri yang bertanya tentang bagaimana pola hubungan mereka. Ya, cukup banyak pertanyaan yang terkait dengan hubungan suami istri ya, terutama pola komunikasinya atau pola kegiatan. Ada yang menanyakan bagaimana suami sensing introvert, istri feeling introvert ya, atau kita buat MK saja ya, suami sensing, istri feeling. Sebagaimana biasa akan kita bahas dulu perbedaan keduanya. Kalau sensing kan otaknya mengendalikan otot, maka suami suka kegiatan yang fisik, suka olahraga dan seterusnya. Sedangkan suami, maaf, karena istri adalah feeling, feeling otaknya mengendalikan paru-paru, agar paru-paru ini bisa menjadikan otaknya menjadi sehat, tambah semangat, tambah cerdas, maka harus dikelola untuk kegiatan yang baik-baik. Apa itu ngomong yang baik-baik? Ya, kita bicara seperti ini kan paru-parunya mengembang, mengempis, berkontraksi, dan itu akan membuat orang feeling nyaman. Jadi perbedaannya adalah yang pertama, suami suka kegiatan fisik, berkeringat, istri suka bicara. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, suami pola bicaranya, pola komunikasinya suka kalimat yang urut, detail, rinci. Ya. Sedangkan istri yang feeling, tadi suami sensing ya, suami sensing itu suka kalimat yang urut, detail, rinci, tetapi kalau istri yang feeling, itu bisa fleksibel. Saya lihat feeling itu bicara dengan kalimat inspiratif bisa, kalimat logis oke, kata-kata yang urut detail rinci juga bisa, kalimat yang menyentuh dia juga ahlinya, kalimat pendek juga dia mampu. Jadi di sini nanti istri yang cenderung akan menyesuaikan kepada suami. Yang ketiga perbedaannya adalah jangkauan masa depan, merancang masa depan. Aslinya sensing itu, si suami itu hanya mikir hari ini, besok nggak mikir. Sedangkan istri, jangkauan masa depannya, yang feeling ini, cenderung bisa meneropong masa depan lebih dari 3 tahun. Kita urai satu persatu ya, perbedaan ini agar bisa sinkron. Yang pertama tadi perbedaan kegiatan ya, suami suka kegiatan fisik, istri suka bicara, ya suka ngomong. Misalnya suami suka kegiatan fisik kita kasih angka 10, istri yang suka ngomong angka 1, maka biar mereka sinkron, kita turunkan suaminya dari 10 ke angka 5, istrinya kita naikkan dari angka 1 ke angka 5. Artinya apa? Suaminya yang ya dia kalau sensing itu bicara standar ya, tidak banyak, tidak sedikit standar ya, keinginan untuk bicaranya. Maka keinginan untuk meningkatkan kualitas bicaranya atau kuantitas bicaranya, suami harus turun ke angka 5 dari 10. Tidak senantiasa mengajak kegiatan fisik, tapi ya sempatkan ngobrol agak panjang dengan istri. Istri juga gitu, naikkan dari 1 ke 5 ya. Ngobrolnya agak jangan terlalu panjang dan juga disesuaikan pada suaminya, yaitu dengan kalimat yang urut, detail, rinci. Tambahan satu lagi ya, feeling itu tidak mau kalimat yang kasar, maka sensing juga nanti tadi selain menurunkan keinginan untuk kegiatan yang fisik harus banyak dia turunkan, ke angka 5, plus dia bicaranya agak diperbanyak tapi yang harus lemah lembut. Istri naik dari 1 ke 5, berarti apa? Gaya bicaranya urut, detail, rinci dikeluarkan untuk suaminya, dan dia juga kadang-kadang atau agak sering mau diajak kegiatan fisik oleh suaminya. Contoh untuk kegiatan pertama ya, misalnya pagi-pagi suaminya mengajak jalan-jalan pagi. Ya. Istri yang feeling itu jalan-jalan biasanya malas. Ya. Tetapi demi untuk keharmonisan rumah tangga, dampingi suami jalan-jalan ya, sambil jalan-jalan dia cerita agak panjang kepada suami dengan kalimat yang urut, detail, rinci tentang apa namanya masa depan anak, tentang
apa ya, kondisi ekonomi keluarga dan lain-lain ya. Jadi di situ tadi jalan-jalan itu suaminya seneng, istri agak kurang suka tapi agak ngalah dikit ya, naik dari 1 ke 5 tadi. Tapi biar istri juga nyaman, dia ya biarkan dia cerita panjang kepada suaminya, tapi yang nuansanya urut detail rinci. Jadi dua-duanya nanti mendapatkan kemanfaatan. Yang pertama. Yang kedua adalah kalimat untuk suami urut detail rinci, kalimat untuk istri harus kepada istri harus lemah lembut ya, tambahan tadi ya, saya agak kelupaan. Lemah lembut tetapi jenis kalimatnya bebas ya, istri yang feeling bisa dengan kalimat yang panjang, pendek, inspiratif, masuk akal, urut detail ini juga bisa ya. Coba ini nanti saya komunikasikan dengan yang perbedaan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah suami jangkauan masa depannya hanya hari ini, mikir hari ini, istri bisa sampai di atas 3 tahun. Perbedaan 2 dan 3 ini kita kombinasikan ya. Jadi kalau suami itu suka urut detail rinci dan jangkauan masa depannya 1 hari saja, kita kasih angka 10. Istrinya adalah kalimatnya dia harus dikenai kalimat lemah lembut, tetapi dia siap untuk bicara yang urut detail rinci, plus jangkauan masa depannya 10 tahun kita kasih angka 1, kita turunkan suaminya dari 10 ke 5, berarti apa? Suami agak memaksa diri untuk jangkauan masa depannya mungkin ya sebulan ke depan lah ya, jangan 1 hari ya, 1 bulan dulu. Dan juga bicara ke istri, sebaiknya lemah lembut ya, apapun yang didiskusikan harus lemah lembut. Istri naik dari 1 ke 5. Apa itu? Ya jangkauan masa depannya jangan 3 tahun dulu lah, diturunkan ya sampai 1 bulan dulu, menyesuaikan ke suami, dan ketika menjelaskan sesuatu ya harus urut detail rinci. Contoh ya, mensinkronkan perbedaan yang nomor 2 dan 3 tadi, istri mengajak diskusi suami dengan kalimat urut detail rinci tentang masa depan anak. Misalnya dia ngomong ke suaminya, ya gini ya, yuk kita diskusi tentang anak kita nomor 1. Ya, berarti kalimatnya harus urut detail rinci ya, karena suaminya sensing. Gini ya, anak kita sekarang sudah kelas 6 SD. Nanti kita akan bicarakan nanti SMP-nya mana. Tetapi sebelumnya, coba kita diskusi dulu, nanti setelah lulus kuliah, dia ingin sebagai profesional kerja di perusahaan atau dia jadi ustadz ya, atau berkiprah di dunia dakwah. Nanti sekolahnya kan beda ya. Nah, bapaknya, suaminya mau mikir nih, wah kok jauh banget ya ini. Berarti kalau setelah kelas 6 SD sudah mikir lulus kuliah, berarti 3 tahun SMP, 3 tahun SMP, kuliah 5 tahun, berarti harus mikir paling tidak berapa itu? 11 tahun ke depan. Itu bagi sensing berat. Maka si istri harus menurunkan dulu kalimatnya menjadi kalimat yang urut detail rinci. Misalnya suaminya bilang gini, wah saya nganu itu pun saya nggak bisa mikir. Gini ya, misalnya ya, saya ambil contoh aja, anak kita mau kita sekolahkan nanti kuliah di umum, profesional bekerja di perusahaan misalnya. Ya SMP-nya itu harus formal, SMP IT atau pondok pesantren SMP IT mana, SMA-nya juga SMA IT sehingga pelajaran umumnya itu terpenuhi. Kemudian nanti S1-nya kita ambil jurusan apa terserah ya, pertanian, peternakan, kedokteran atau teknik terserah ya sesuai dengan bakat anak. Ya. Setelah lulus baru nanti ya mencari kerja di perusahaan. Itu adalah kalimat urut detail rinci dari hari ini terus meningkat ya sampai bulan depan, mungkin setengah tahun ke depan, tahun depan terus sampai anak lulus kuliah. Nah, dengan seperti itu suami akan bisa paham ya. Jangan sampai istri yang feeling cerita kepada suaminya yang sensing, ya nanti anak kita setelah lulus kuliah kita kerja di perusahaan bla bla bla, tapi tidak diurutkan dari kondisi hari ini yang anaknya waktu itu masih kelas 6 SD, itu akan membuat suaminya bete, suaminya jengkel. Karena apa? Kayak melamun ya. Jadi kalau
feeling itu tidak bisa mendetailkan hari ini sampai hari H cita-citanya, visinya itu. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu seperti tulul amal ya, memanjangkan angan-angan. Dan itu bagi suami yang sensing tadi, ya tidak ngeklik, membuat jengkel itu. Ya. Maka ketika Anda itu suami yang sensing, punya istri yang feeling, ketika dia merancang masa depan, dan istri bisa mendetailkan dari hari ini sampai tercapainya masa depan tadi itu, ya anak sampai bekerja atau menjadi ustadz misalnya, itu sebaiknya suami menurunkan egonya, menuruti arahan atau ide dari istrinya yang feeling. Yang sering jadi masalah itu kan seringnya ya suami itu egonya tinggi, sehingga ketika istri memberi masukan tidak diterima, padahal masukan yang secara masa depan itu istri feeling bagus itu ya. Maka di sini tadi konflik terus, karena apa? Suami tidak paham kelebihan istri, ya. Kelebihan istri dia merancang masa depan ya, visioner ya kalau feeling itu ya. Dan juga suami tidak tahu yang tidak disukai istri, misalnya dia berkata-kata kasar pada istri. Atau istri juga gak paham pada suami, suaminya sensing, diajak mikir sampai 10 tahun ke depan, ya gak nyambung. Suaminya sensing itu suka jalan-jalan pagi, si feeling istrinya nggak mau menemani, ya akhirnya mereka cekcok terus itu. Demikian rekan-rekan, monggo silahkan yang suami sensing, istri feeling bisa dipraktekkan ya. Nanti kalau masih ada kendala silahkan komen di bawah ini atau japri di WA saya. Demikian dari saya, selamat malam, saya Suwan Abdillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.